Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, untuk pelajaran IPA hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk IPA hari ini kita akan belajar tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Anak-anak, adakah di antara kalian yang sudah pernah melihat gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana penjelasannya? Ada yang bisa? Baik, kita simak ya. Gerhana bulan seperti pada gambar itu ya, ada matahari, bumi, dan bulan. Terus apa sih gerhana bulan itu dan bagaimana bisa terjadi gerhana bulan? Gerhana bulan itu terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan itu tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Itu ya untuk penjelasannya, pengertian dari gerhana bulan. Selanjutnya, bayang-bayang bumi itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bayangan inti atau penumbra. Yang kedua adalah bayangan kabur atau penumbra. Apa sih bayangan inti dan bayangan kabur itu? Bayangan inti adalah bayangan yang sama sekali tidak dilalui oleh cahaya. Sedangkan bayangan kabur adalah bayangan yang masih dilalui oleh cahaya. Kemudian untuk gerhana bulan itu ada 3. Yang pertama adalah gerhana bulan total. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Untuk penjelasannya, gerhana bulan total itu terjadi jika bulan secara penuh masuk ke dalam bayangan umbra. Untuk gerhana bulan total ini berlangsungnya selama 6 jam ya. Kemudian gerhana bulan sebagian atau parsial itu adalah gerhana yang terjadi ketika hanya sebagian bulan yang berada di bayangan bumi. Pada gerhana bulan sebagian ini, bayangan bumi tampak sangat gelap di permukaan bulan yang menghadap ke bumi. Selanjutnya, untuk gerhana bulan penumbra itu terjadi saat posisi bulan, matahari, bumi tidak persis sejajar. Hal ini membuat bulan hanya masuk ke dalam bayangan penumbra bumi. Untuk gambarnya, simak berikut ya anak-anak. Di sini untuk gerhana bulan total. Nah, seperti itu ya. Jadi penuh sekali. Kemudian untuk gerhana bulan sebagian tampak hanya sebagian saja yang terlihat. Kemudian ada gerhana bulan penumbra. Ini tampak kabur. Itu tadi untuk penjelasan gerhana bulan. Ada yang ditanyakan? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang gerhana matahari. Seperti pada gambar itu kedudukan matahari, bulan, dan bumi. Begitu ya untuk posisinya. Kemudian, apa sih gerhana matahari itu? Gerhana matahari itu terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari.
sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Kemudian seperti halnya gerhana bulan, gerhana matahari juga ada 3 macam ya. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Yang kedua, gerhana matahari sebagian. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total adalah gerhana yang terjadi ketika bayangan inti bulan itu jatuh ke bumi. Gerhana ini hanya terjadi di daerah permukaan bumi yang terkena bayangan inti bulan. Sedangkan gerhana matahari sebagian itu terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra bulan. Kemudian untuk gerhana matahari cincin adalah gerhana yang terjadi ketika jarak bayangan bulan ke permukaan bumi itu berada di titik terjauh. Gitu ya anak-anak, di titik terjauh. Akibatnya bayangan inti bulan itu tidak dapat mencapai bumi. Itu ya untuk penjelasannya. Nah, berikut adalah gambar dari gerhana matahari total, gerhana matahari annular, itu adalah gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari parsial atau sebagian. Nah, untuk penjelasannya sudah cukup ya anak-anak. Untuk lebih memahami kembali, anak-anak bisa membaca materi pada buku. Nah, di situ nanti untuk mengetahui tingkat kemampuan kalian dalam memahami materi gerhana bulan dan matahari, anak-anak bisa mengerjakan soal latihannya pada halaman 63. Nah, untuk pelajaran kita hari ini sudah selesai. Besari mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sebelumnya kita tutup dengan doa. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.